Bukan soal menang, daftar pemain yang berpeluang jadi starter setelah anniversary game persaingan tim makin panas. Proyek juara Persebaya dimulai. Kejutan Bernardo Tavares demi bawa Persebaya puncaki Liga 1 musim depan. Persebaya masih punya titik lemah. Bernardo Tavares wajib benahi posisi ini meski skuad sudah lengkap. Sinyal bahaya untuk lawan. Yan Mabela akhirnya buka suara usai gol perdananya di Persebaya. Bukan soal menang, daftar pemain yang berpeluang jadi starter setelah anniversary game persaingan tim makin panas. Bukan hasil kemenangan yang paling menarik dari anniversary game kali ini. Justru, ada beberapa pemain yang berhasil mencuri perhatian dan membuka peluang besar untuk naik status menjadi penghuni starting 11. Lalu, siapa saja pemain yang peluangnya meningkat? Siapa yang masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi? Dan posisi mana yang kini menjadi persaingan paling sengit di dalam skuad? Simak ulasan lengkapnya. Anniversary Game menjadi kesempatan penting bagi tim pelatih untuk melihat kualitas pemain dalam situasi pertandingan. Meski bukan laga kompetitif, performa individu tetap menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga. Beberapa pemain Persebaya Surabaya tampil percaya diri, menunjukkan disiplin dalam menjalankan taktik, serta mampu memberikan kontribusi positif. Penampilan seperti inilah yang berpotensi membuat mereka mendapatkan kepercayaan lebih besar pada pertandingan resmi mendatang. Namun, tidak semua pemain langsung mampu beradaptasi. Ada beberapa nama yang masih terlihat membutuhkan waktu untuk memahami ritme permainan, chemistry dengan rekan setim, hingga penerapan strategi yang diinginkan Bernardo Tavares. Kondisi ini tentu bukan sesuatu yang mengejutkan, mengingat proses adaptasi setiap pemain berbeda-beda. Yang tidak kalah menarik adalah persaingan di beberapa posisi kini semakin ketat. Baik di lini tengah, sektor sayap, maupun lini belakang, kompetisi memperebutkan satu tempat di starting 11 dipastikan akan semakin sengit. Situasi ini tentu menjadi kabar baik karena pelatih memiliki lebih banyak pilihan dengan kualitas yang relatif merata. Artinya, performa di sesi latihan maupun pertandingan berikutnya akan menjadi penentu siapa yang benar-benar layak mendapatkan tempat utama. Kalau menurut kalian, siapa pemain yang paling pantas naik menjadi starter setelah anniversary game? Dan adakah pemain yang menurut kalian masih perlu diberi kesempatan lebih banyak untuk beradaptasi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Menarik untuk melihat apakah pilihan kalian sejalan dengan keputusan Bernardo Tavares nantinya. Proyek juara Persebaya dimulai. Kejutan Bernardo Tavares demi bawa Persebaya puncaki Liga 1 musim depan. Apakah Persebaya Surabaya sedang membangun tim untuk langsung juara musim ini? Atau justru mereka sedang menyusun fondasi demi menjadi kekuatan dominan dalam 2 hingga 3 tahun ke depan? Jika melihat komposisi skuad, kebijakan transfer, hingga sosok Bernardo Tavares yang kini dipercaya menangani tim, ada sinyal kuat bahwa Persebaya tidak hanya berpikir untuk hari ini, tetapi juga masa depan. Lalu seperti apa gambaran proyek besar Bajul Ijo? Simak ulasan berikut. Salah satu hal yang paling mencolok dari skuad Persebaya musim ini adalah komposisi usia pemain. Manajemen tampak memberikan ruang lebih besar kepada pemain-pemain yang masih berada di usia produktif. Bahkan beberapa di antaranya masih memiliki potensi berkembang dalam beberapa musim ke depan. Strategi ini tentu bukan tanpa alasan. Dengan membangun kerangka tim yang relatif muda, Persebaya berpeluang memiliki skuad yang semakin matang seiring bertambahnya pengalaman bertanding. Di sisi lain, kebijakan transfer juga menunjukkan arah yang cukup jelas. Persebaya tidak sekadar mengejar nama besar, tetapi lebih fokus mencari pemain yang sesuai dengan kebutuhan tim dan filosofi permainan yang ingin diterapkan. Kehadiran Bernardo Tavares juga menjadi faktor penting dalam proyek ini. Pelatih asal Portugal tersebut dikenal memiliki perhatian besar terhadap organisasi permainan, disiplin taktik, dan pengembangan pemain muda. Jika diberikan waktu serta dukungan penuh dari manajemen, bukan tidak mungkin Persebaya sedang membangun fondasi yang hasilnya baru benar-benar terlihat dalam 2 hingga 3 musim mendatang. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apakah manajemen siap bersabar dengan proses tersebut? Sebab membangun tim juara bukan hanya soal belanja pemain, tetapi juga konsistensi dalam mempertahankan filosofi, pelatih, dan kerangka skuad. Jika proyek ini berjalan sesuai rencana, Persebaya bisa menjadi salah satu tim dengan fondasi paling kuat di Liga Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Menurut kalian, apakah Persebaya memang sedang membangun proyek jangka panjang untuk menjadi juara, atau justru tim ini harus segera bersaing memperebutkan gelar mulai musim ini? Dan apakah Bernardo Tavares adalah sosok yang tepat untuk memimpin proyek besar Bajul Ijo?
Sampaikan pendapat kalian dulurku bonek di kolom komentar. Persebaya masih punya titik lemah. Bernardo Tavares wajib benahi posisi ini meski skuad sudah lengkap. Persebaya Surabaya memang terlihat semakin siap menghadapi musim baru. Kedalaman skuad mulai terbentuk, persaingan antar pemain semakin sehat, dan Bernardo Tavares memiliki lebih banyak opsi dalam menyusun strategi. Namun, apakah itu berarti bajul ijo sudah benar-benar tanpa celah? Jika melihat komposisi skuad secara lebih detail, masih ada satu sektor yang berpotensi menjadi pekerjaan rumah terbesar. Bahkan, posisi ini bisa menjadi penentu apakah Persebaya mampu bersaing di papan atas atau justru kehilangan poin-poin penting sepanjang musim. Lalu, posisi mana yang masih menjadi titik lemah Persebaya? Secara keseluruhan, Persebaya kini memiliki kedalaman skuad yang jauh lebih baik dibanding musim sebelumnya. Hampir setiap lini memiliki pelapis yang siap mengisi ketika rotasi dibutuhkan. Namun, perhatian terbesar tetap mengarah ke lini belakang. Duet Yuran Fernandes dan Risto Mitrevski di atas kertas menawarkan kombinasi pengalaman, kekuatan duel udara, dan kemampuan membaca permainan. Keduanya diprediksi menjadi pilihan utama Bernardo Tavares di jantung pertahanan. Masalahnya, kompetisi musim ini akan berjalan panjang. Jadwal yang padat membuat rotasi menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari. Ketika salah satu bek utama mengalami cedera, akumulasi kartu atau penurunan performa, muncul pertanyaan besar. Apakah pelapis yang tersedia sudah memiliki kualitas yang setara? Inilah tantangan terbesar bagi Bernardo Tavares. Ia tidak hanya dituntut membangun pertahanan yang solid, tetapi juga memastikan setiap pemain di lini belakang siap tampil kapan saja tanpa menurunkan kualitas permainan tim. Jika rotasi berjalan mulus, Persebaya akan memiliki fondasi pertahanan yang kuat. Namun jika kedalaman lini belakang belum benar-benar siap, sektor inilah yang bisa menjadi titik rawan sepanjang musim. Menurut kalian, apakah duet Yuran Fernandes dan Risto Mitrevski sudah menjadi kombinasi bek tengah terbaik untuk Persebaya musim ini? Atau justru masih ada posisi lain yang menurut kalian lebih membutuhkan tambahan pemain? Musim baru selalu menghadirkan harapan baru. Tetapi dalam sepak bola, bukan hanya 11 pemain utama yang menentukan hasil akhir. Kedalaman skuad, strategi pelatih, dan kemampuan melakukan rotasi seringkali menjadi pembeda antara tim yang sekadar bersaing dan tim yang benar-benar menjadi kandidat juara. Sinyal bahaya untuk lawan. Yan Mabela akhirnya buka suara usai gol perdananya di Persebaya. Yan Mabela merasakan momen spesial saat mencetak gol perdana untuk Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo GBT, Surabaya, dalam laga pramusim 99 Anniversary Game melawan PSIS Semarang. Meski Green Force harus puas bermain imbang 2-2, penyerang asal Kongo itu mengaku mendapat pengalaman yang tidak akan pernah dilupakannya. Yan Mabela menjadi pencetak gol kedua Green Force pada menit ke-52 setelah memanfaatkan kesalahan lini belakang lawan untuk menaklukkan kiper Rizky Darmawan. Mengapa gol perdana Yan Mabela begitu berarti? Gol ke gawang PSIS Semarang bukan sekadar tambahan angka bagi Yan Mabela. Bagi penyerang berusia 30 tahun itu, momen tersebut menjadi awal perjalanannya bersama Persebaya Surabaya, sekaligus pengalaman pertama bermain di hadapan puluhan ribu bonek dan bonita di Stadion Gelora Bung Tomo. Mabela mengaku emosinya bercampur aduk karena akhirnya bisa menjalani debut di Stadion Kebanggaan Persebaya Surabaya. Apalagi, ia langsung berhasil mencatatkan namanya di papan skor pada pertandingan pertamanya di GBT. Saya bisa bilang ini adalah pertandingan pertama saya bermain di stadion ini. Itu adalah perasaan yang luar biasa. Sayangnya, kami tidak bisa meraih kemenangan hari ini. Saya tahu itu adalah hari yang sangat penting bagi klub dan sejarahnya. Ujarnya kepada tim redaksi Bajul Ijo TV, Minggu 19 Juli 2026. 1 menit yang mengguncang jiwa ketika stadion tertunduk untuk sang tokoh bonek, Cak Andi Peci. Di tempat di mana puluhan ribu suara biasanya bergemuruh tanpa henti, sore itu, waktu seolah berhenti bergerak. Hanya ada keheningan mendalam yang menyelimuti seluruh sudut stadion. Sebuah penghormatan terakhir yang menggetarkan dada. Momen 1 minute silence atau mengheningkan cipta selama 1 menit digelar khusus untuk mengenang wafatnya tokoh legendaris dan aktivis bonek Cak Andi Peci. Sosok yang selama bertahun-tahun berdiri paling depan, memperjuangkan harkat, martabat, dan kebangkitan Persebaya Surabaya. 1 menit itu terasa begitu panjang dan membekas. Tidak ada nyanyian, tidak ada tabuhan drum, dan tidak ada teriakan.
Yang tersisa hanyalah kepalan tangan yang terangkat ke udara, panji-panji yang diturunkan, dan doa-doa yang dilangitkan secara senyap oleh para sahabat, pemain, hingga rival yang sama-sama menaruh rasa hormat setinggi-tingginya. Kehilangan sosok seperti Cak Andi Peci bukan sekedar kehilangan seorang figur supporter, melainkan kehilangan arah dari salah satu benteng perjuangan sepak bola kerakyatan di Indonesia. Stadion bisa saja kembali riuh saat peluit pertandingan ditiupkan, namun jejak perjuangan, idealisme, dan dedikasi yang ditinggalkan almarhum akan terus bergema di setiap sudut tribun, melintasi generasi, dan takkan pernah padam di telan waktu. Perjuangan beliau telah selesai, namun warisan semangatnya kini hidup di dalam dada setiap orang yang mencintai keadilan dan sepak bola tanah air. Selamat jalan Cak Andi Peci. Terima kasih atas setiap peluh, dedikasi, dan keberanian yang telah diwariskan untuk warna hijau kebanggaan. Dedikasimu akan selamanya abadi di ruang sejarah. Mewah tapi rentan, celah tersembunyi di balik skuad Persebaya yang tampak sempurna. Di atas kertas, Persebaya Surabaya musim ini terlihat begitu menakutkan dan lengkap di setiap lini. Namun, di balik kemewahan susunan pemain Green Force, ada satu titik lemah krusial yang jika tidak segera dibenahi, bisa menjadi bom waktu sepanjang musim. Jika kita bedah kedalaman skuad secara objektif, Persebaya memang memiliki starting 11 yang sangat solid. Namun, masalah utama muncul ketika kita melihat kedalaman di posisi-posisi vital tertentu. Ada satu pos yang tidak memiliki pelapis sepadan ketika pemain utama absen atau mengalami penurunan performa. Dampaknya langsung terasa pada strategi rotasi. Ketika jadwal padat menghantam, tim pelatih berada dalam dilema besar, memaksa pemain pilar tampil tanpa istirahat hingga berisiko cedera, atau melakukan rotasi tapi harus mengorbankan kualitas dan intensitas permainan. Di level kompetisi yang makin kompetitif, celah tipis di satu posisi saja sudah cukup bagi lawan untuk merobek pertahanan Persebaya. Melihat realita kedalaman skuad ini, muncul sebuah perdebatan taktis yang cukup krusial. Apakah tim pelatih harus memaksakan skema yang sama dengan materi pelapis yang ada, ataukah Persebaya justru harus mengubah gaya main secara radikal setiap kali melakukan rotasi di posisi lemah tersebut? Kedalaman skuad bukan cuma tentang seberapa banyak nama bintang di dalam tim, tapi seberapa jauh tim itu bisa bertahan saat badai rotasi datang. Persebaya punya potensi besar untuk terbang tinggi, selama satu rantai terlemah itu tidak sampai putus di tengah jalan. Juara atau proses menyingkap misteri dan direksi realistis Persebaya musim ini. Setiap awal musim, ekspektasi selalu membubung tinggi di Surabaya. Namun di balik riuh tuntutan tangga juara, ada satu pertanyaan krusial yang menyelimuti langkah Green Force. Apa sebenarnya target realistis Persebaya musim ini? Jika kita menganalisis dari komposisi skuad, kedalaman tim saat ini memang memberikan sinyal kuat. Perpaduan pemain berlabel bintang dan talenta muda berbakat menunjukkan Persebaya punya amunisi untuk bersaing di papan atas. Namun, jika melihat kebijakan klub dan pergerakan di bursa transfer, arah angin terasa sedikit berbeda. Manajemen tampak sangat berhati-hati dalam menjaga keseimbangan finansial dan tidak sekadar membeli gelar secara instan. Ini mengindikasikan adanya strategi jangka panjang. Apakah Persebaya benar-benar dipatok untuk langsung mengangkat trofi juara? Ataukah target sebenarnya adalah mengunci posisi stabil di 4 besar demi menjaga konsistensi kompetisi? Ataukah musim ini sejatinya masih menjadi bagian dari proses panjang membangun fondasi klub yang berkelanjutan? Dilema ini menciptakan dua sudut pandang yang bertolak belakang. Bagi klub sebesar Persebaya, menargetkan hal selain juara kerap dianggap sebagai penurunan ambisi. Namun di sisi lain, memaksakan gelar tanpa fondasi yang matang seringkali menjadi ancaman bumerang bagi stabilitas tim di masa depan. Sepak bola bukan cuma tentang mengincar hasil di akhir 90 menit, tapi tentang arah mana yang ingin dituju oleh sebuah klub besar. Ambisi dan realita kini sedang diuji di lapangan hijau. Persebaya Surabaya masih kurang klinis. Bernardo Tavares kantongi pekerjaan rumah jelang Super League 2026-2027. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menilai pertandingan pramusim ini menjadi momen penting untuk mengevaluasi tim sebelum menghadapi Super League 2026-2027. Hasil imbang lawan PSIS tersebut memang belum memuaskan ribuan bonek dan bonita yang memadati Stadion Gelora Bung Tomo.
Namun bagi pelatih Persebayas, proses pembentukan tim jauh lebih penting dibanding sekadar mengejar kemenangan pada masa persiapan kompetisi Super League. Bernardo Tavares sengaja memanfaatkan laga melawan PSIS Semarang untuk memberi kesempatan bermain kepada banyak pemain. Langkah itu dilakukan agar seluruh skuad merasakan atmosfer pertandingan sesungguhnya, sekaligus menjadi bahan penilaian sebelum kompetisi resmi dimulai. Menurut pelatih asal Portugal tersebut, tekanan saat bertanding di Stadion Gelora Bung Tomo berbeda jauh dibanding latihan. Karena itu, dia ingin mengetahui pemain yang mampu tampil maksimal ketika mendapat dukungan ribuan supporter sekaligus menghadapi tekanan pertandingan. Pada pertandingan ini, kami sengaja memberikan kesempatan kepada banyak pemain. Bermain di latihan tentu berbeda dengan bermain di depan ribuan supporter di Stadion GBT. Saya ingin melihat siapa saja yang mampu tampil di bawah tekanan pertandingan sesungguhnya, ucap Coach Tavares dalam sesi konferensi pers. Pendekatan itu menjadi bagian dari proses membangun karakter tim. Tavares menilai pramusim bukan sekadar mencari kemenangan, tetapi juga mengukur kesiapan individu maupun kolektif sebelum memasuki musim yang sesungguhnya.